Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira dini kullih. Wa kafa billahi shahidah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ta'liman rahimakumullah. Bapak-bapak, ada ibu-ibu kan? Ada ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Karena takdir Allah saya bisa sampai di sini, dan ini karena wasilah dari sahabat saya Pak Rudi, sama-sama aktivis KNP itu tahun 80-an. Ya, kita bilang Rudi Madura. Beliau yang saya ketemu sahabat lama Pak Deden, tempat sama-sama ngaji dulu Pak ya. 80-an. Kebangsaan teman saya juga. Begini Pak, saya bukannya Ustadz, Bapak Ibu sekalian, tapi saya diminta ya harus balik berani walau ayat sampai kalau selesai. Ada sebuah ayat Al-Quran yang bunyinya begini, Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya padamu ya Muhammad tentang hilal. Katakan hilal itu untuk menandakan waktu dan haji. Apa hilal itu? Hilal itu cahaya yang menandakan awal bulan, kecil, kemudian dia menjadi besar, dan dia menjadi tanda, kemudian menjadi seperti bulan sabit, lalu menjadi bulan utuh, kemudian dia menjadi bulan sabit lagi, dan pelan-pelan hilang, biasa. Kemudian bulan baru lagi, tumbuh lagi hilal baru, gitu ya. Jadi sama halnya dengan kita manusia. Dari sperma bapaknya hilal kecil gabung di ovarium ibunya, di ovum, kemudian lahir dia, kemudian dia besar. Tahun 27 dia ke Indonesia menggugat, tahun di penjara, kemudian dibuang kiri kanan, tahun 45 dia menjadi proklamator, kemudian dia menjadi bulan terang, sampai tahun 65 dia menjadi bulan sakit, hilang. Muncul lagi yang baru, lahir di Kemusu, besar, Pakostrat, jadi dia 13 PKI, bulan sabitnya besar, 32 tahun bulannya besar itu, bulan turun menjadi bulan sabit dan pelan-pelan hilang. Ini semua bersilasi seperti itu memimpin kita. Ini ayat Allah begitu. Jadi kata Allah, ya selalu dah ke ahillah. Kau ditanya mengenai hilal apa? Kul, dia mawat itu nasi walat. Itu untuk penentuan waktu, bahwa semua orang punya waktu. Kita juga punya hilal masing-masing. Saya lahir tahun 63, udah tua berarti kan sekarang. 63 tahun Pak, ya kan? Udah tua. Kalau masih nambah lagi boleh lah gitu. Ibu-ibu terparah kan. Kemudian dia besar, menjadi ketua KNP Pak Rudi di Timur, saya di pusat, kemudian jadi wakil ketua KNP, ketua NKP, sampai ketua KNP jadi Menpora 5 tahun 2004 sampai 2009, alhamdulillah nggak jadi dubes. Karena peganti saya dua-duanya jadi dubes ada duduk di balik besi gitu. Dubes. Kemudian jadi ketua pramuka 5 tahun. Saya nggak tahu apa sekarang bulan sabit atau masih ada bulan lain, kita nggak tahu. Tapi semua kita akan menjadi seperti hilal Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang mau kita banggakan? Apa tujuan hidup kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian? Kan begitu. Allah berfirman dalam Al-Quran, ini tugas kita yang utama ya. Allah bilang, saya kira kita semua hafal kalau yang mengaji dan tahu ayat itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia selain menyembah kepadaku. Jadi status kita yang utama itu menyembah Allah. Ini Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul Ustaz ya. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia selain menyembah kepadamu. Jadi Allah ciptakan kita itu untuk menyembah. Itu loh, itu status yang utama. Tetapi dalam ilmu sosiologi, kebetulan saya ini S2-nya di UI dulu, FISIP, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Jadi saya dulu belajar tentang sosiologi. Jadi yang namanya status, ada status, ada rule, peran. Jadi dia menteri, statusnya menteri, tapi rule peran dia peran anak-anak, bukan menteri, belum waktunya. Gitu. Kayak gitu. Ada status dia pimpinan,
Misalnya pimpinan menteri atau wakil seperti main aja main mobilan gitu. Jadi status. Nah, ya ini status pimpinan kan, negara ini besar. Tapi rule-nya, perannya masih peran anak-anak. Ini. Jadi kalau dalam Islam status dan peran itu melekat jadi satu. Gitu. Nah, jadi apa namanya tadi wa mahwaqin jinamal insani alaihi budun. Allah status kita yang utama itu menyembah pada Allah, udah itu mengabdi pada Allah, itu titik. Nah, dalam satu hari satu malam terjadi perubahan berpuluh-puluh status kita. Bisa 10, bisa 5. Sekarang status saya nih jadi penceramah di sini kan. Tadi status saya teman, ya, buka puasa bersama, ada usaha saya, bisnis teman-teman, gitu kan. Kemudian nanti pulang ke rumah status saya berubah lagi. Jadi kepala rumah tangga. Besok satu saya jadi dosen di sana kan. Satu saya dari teman-teman. Ada bapak-bapak tadi gitu. Sekarang satunya menjadi pendengar. Pulang ke rumah satu kepala rumah tangga. Besok pagi satu bapak jadi karyawan. Atau satu bapak jadi guru ngaji atau jadi ustaz. Berubah Pak. Satu hari malam bisa berpuluh-puluh status kita berubah. Tapi jangan sampai status-status yang kecil ini menyalahi status yang utama hanya menyembah pada Allah. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Kalau itu bisa, aman dunia ini, aman republik kita juga. Oh kalau gitu Pak, mana ada yang pernah begitu? Ada yang tidak pernah menyalahgunakan status. Rasulullah para sahabat, Umar bin Abdul Aziz, dia hanya 2,5 tahun mimpin, jadi khalifah, menjadi presiden. Tapi tidak ada satu ekor kambing pun yang dimakan oleh serigala. Saking dia adilnya dan takutnya kepada kepemimpinan dia. Dia nggak perlu 2 periode, maksa-maksa mau 3 periode. Enggak, dia nggak begitu. Ya kan? Hanya satu setengah periode. Tapi kemakmuran. Kenapa? Karena dia bilang sama istrinya, dia bilang sama anak-anaknya, saya jadi pimpinan ini, statusnya pada Allah SWT. Dan kalau nggak suka kalian bisa cerai. Lalu ada menteri-menterinya, dia minta sama dia. Kalau ada menterinya hartanya tiba-tiba menjadi kaya, dia tanya, min aina laka hadza? Dari mana kau dapat uang itu? Jelas itu. Itu yang saya teriak-teriak dulu waktu saya jadi menteri supaya dilakukan pembuktian terbalik. Ali Aksa ini punya uang berapa sebelum jadi menteri? Sejak jadi menteri uangnya berapa? Lebihnya berapa? Dari mana dia dapat? Tapi nggak ada yang mau, Pak. Nggak ada yang mau. Makanya saya nggak ada yang pakai. Tapi artinya kita udah menyuarakan itu. Ya, bukan berarti apa ya? Tanyakan ya Pak karyawan yang pernah bekerja sama saya di kantor Menpora dari 2004 dari 2009. Pernah nggak saya minta uang sama mereka waktu spesial atau saya minta proyek? Alhamdulillah Pak. Karena apa? Karena kita bukan ini. Itu di zaman orang bilang ini itu di zamannya Khalifah Umar bin Aziz Pak. Di zaman sekarang mana ada seorang menteri keuangan dalam autobiografi halaman 101, istrinya ngomong begini, bukan anaknya Aisyah itu jadi anggota saya jadi ketua Dewan Pengawas Al-Azhar seluruh Indonesia selama 5 tahun. Wakil saya itu Ibu Aisyah. Dia bilang begini, Cah, kata ibunya Aisyah, Teteh Aisyah, Cah, ayahmu seorang menteri keuangan. Ayahmu seorang menteri keuangan, tapi dia tidak bisa atau tidak sanggup membeli popok untuk adikmu Khalid yang baru lahir. Menteri keuangan. Siapa Pak? Zaman sekarang. Siapa? Mr. Syafruddin Praganegara. Coba anaknya namanya sudah Ibu Aisyah sekarang lagi stroke. Teteh sama dia. Menteri keuangan nggak bisa beli. Coba, bukan nggak bisa, nggak mau bisa beli popok. Kiai Haji Abu Salim, nggak punya rumah, namanya dia aja diabadikan sebagai jalan Kiai Abu Salim. Tapi ada punya rumah, nggak ada, dari kontrak ke kontrak. Coba. Muhammad Natsir, NKRI dari mana sih? Muhammad Natsir, dia menjadi perdana menteri ketika Mas Syubi menang pemilu. Dia bikin negara kesatuan Republik Indonesia. Waktu dia terima tamu sebagai perdana menteri, ditambah ininya, jasnya. Konsepsinya robek. Bisa kok mereka. Kenapa sekarang begini? Karena hubbud dunya wa khawariatul maut. Jadi kita seringkali menyalahgunakan status kita. Karena status kita menyembah pada Allah. Makanya ketika Mughirah bin Syu'bah datang pada Rustum penguasa Romawi, kita pernah ngajikan Pak di dalam kitab tarikhnya Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari,
berapa ya? Oh, bukan Al-Bidayah wa Nihayah. Itu dia bilang ketika dia datang ke sana, dia mengatakan, apa yang membuat kalian datang ini? Islam ini. Apa sih Islam itu? Dia bilang, linuhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatil wahdah. Dia menguasai kafir. Islam itu membebaskan perbedaan manusia dari manusia kembali hanya berbudak mengabdi pada Allah. Jadi sebagai hamba Allah itu tugasnya utama, berlepas diri dari segala ikatan-ikatan, hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang berat, saya merasakan berat kok. Berat banget. Waduh, kalau kita mau lebih belakang begini jadi menteri juga sekarang kita kali ya. Dipimpin anak kecil. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya itulah hidup, Pak. Mau jadi mana? Pak Harto tuh kalau ngomong batuk aja Pak Harto itu udah kita KMP dulu baru dia tuh tisu kemana beliau ke siapa? Nggak ada. Gus Dur nggak ada. Bung Karno nggak ada. Ya, Bung Karno Gus Dur udah nggak ada. Jokowi kita nggak ada. Kita sepakat kembali buat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu, kita nggak tahu bentar lagi untuk kapan kan Pak ya? Nggak ada artinya. Apa yang kita mau cari di dunia ini? Kalau emang sudah begitu waktunya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang kalau kayak gini Pak? Nah, kuncinya apa yang kita lakukan? You cannot save the world. Ini kata ahli sosiolog. Kamu tidak bisa menyelamatkan dunia. But you can improve your community. Tapi kau bisa menyelamatkan komunitas kamu masing-masing. Komunitasmu kau selamatkan dulu. Itu sebelum lain-lain ngomong di Al-Quran sudah ada. Allah bilang apa? Anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Udah itu Pak. Ada yang mau masuk tuh? Sponsor. Coba itu jangan dibuka-buka Pak. Ini mau masuk apa enggak? Coba aja kalau mau dibuka nanti ganggu konsentrasi. Yang di luar mau pengen ketemu. Gitu ya. Jadi itu Pak. Apa yang kita lakukan? Kita nggak bisa selamatin dunia. Ngurus negara kita nggak bisa. Apa? Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ibu-ibu jaga anak-anaknya. Anak-anak kalau mau sholat jangan diusir dari masjid, biarin mereka main. Ketimbang dia main di tempat lain, kita ajak mereka ke masjid. Kalau dia main kita tinggal tangan kita begini. Rasulullah di sini cucunya lagi itu diambil. Jangan ada anak pulang, bapak doang gitu. Udah nggak ada gunanya bapak doang lagi kan. Kita perlu generasi muda. Ya kan, aku mau jaga anak-anak kita. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Zaman Rasulullah ngomong begini nih, terakhir karena nanti lama terawihnya. Rasulullah mengatakan, kita pun kata bahuna ya, di ID. Ada sebuah kumpulan tulisan-tulisan yang ditulis dengan tangan-tangan mereka di akhir zaman nanti. Semua tanda kalau Nabi wa bainahuma. Kemudian kumpulan tulisan-tulisan tadi diedarin di antara mereka. Dan tiap hari mereka lebih suka baca Al-Quran daripada membaca musanna. Apa itu musanna? Ayolah musanna, itu ceritain. Suatu kumpulan tulisan-tulisan yang ditulis dengan tangan mereka dan mereka edarkan di antara mereka dan mereka lebih suka baca itu daripada baca Quran. Itu apa Pak? Ternyata ini yang kita pegang ini Pak. Mana biasa itu? Nah ini gadget. Kita bangun pagi udah lihat ini. Cerai nih, apalagi ibu. Di sini cerai. Aduh, selingkuh. Aduh, gimana? Baca. Kita nggak baca Quran. Ada aplikasi Quran tapi jarang dibaca. Rasulullah udah bilang, itu masalah kalau namanya. Dia kemudian diviralkan sama mereka, diedarkan di antara mereka. Mereka lebih suka baca itu daripada baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini, Al-Quran adalah baca Quran buat keluarga kita dan anak-anak kita dijaga mereka. Saya tuh kalau demi Allah, kalau saya jadi menteri lagi bisa dikasih kesempatan jadi menteri, pengen menteri pendidikan, liburkan di bulan puasa. Baru anak-anak bisa pesantren di bulan puasa. Benar Pak? Bisa diliburkan itu. Kalau memang kesempatan jadi atau ada orang temannya. Saya udah bicara sama Abdul Muti, teman sahabat saya jadi menteri. Tapi beliau bilang, ya benar Pak karena kurikulum gini-gini ya kan. Harus diliburkan. Dulu saya waktu masih kecil bisa. Saya di SD Al-Azhar belum bisa. SMP Al-Azhar saya libur sebulan penuh. Makanya bisa baca kitab kuning, kitab biru. Jangan kitab kuning, kitab biru aja bisa. Ya kan? Boleh kitab kuning, apalagi baru dibawa ke kitab kuning bisa dibaca. Ya kan? Artinya apa? Karena sebulan penuh kita
belajar Pak, anak-anak pesantren. Ada pesantren kilat kan. Sekarang gimana? Pelajaran agama cuma satu jam, satu minggu. Gimana anak-anak Bapak lihat? Ibu-ibu perhatian hati-hati. Gadis-gadis kita survei kota-kota besar Jakarta, Jogja, hampir 50% anak SMA udah tidak perawan. Ada survei kan? Itu survei buktinya. Nauzubillah min dzalik. Dengan yang namanya musanna ini tadi, yang diadain tadi ini. Ngeri kan? Baca. Bapak kalau dia masuk kamar dia lihat bapak bisa kotor apa yang dia lihat. Netflix udah, aduh, ya Allah. Jadi selamatkanlah keluarga kita masing-masing. Makanya Ramadan itu Quran madrasah sebenarnya. Baca Quran ini kadang-kadang yang datang ke masjid semua yang tua-tua, kakek-kakeknya, ya kan? Yang jaga anak-anaknya di mana. Tapi ini alhamdulillah ada banyak anak muda-muda nih. Orang ini, masya Allah, ganteng-ganteng lah ya. Yang tua-tuanya karena udah tua ya jelek lah ya kan. Ya, udah kendor lah ya. Saya juga. Jadi itulah hidup. Insya Allah, ibadah lima rahimahullah. Kita ini ya, kalau saatnya Allah buka takdir kita, mungkin kita nggak bisa ketawa lagi Pak. Di atas kepala bapak-bapak ini semua ada. Meninggalnya kapan, waktu apa, kuburnya kapan, ya kan? Sudah ada takdirnya. Oleh karena itu pakai doa kita di bulan Ramadan. Nah ini dulu terakhir Bu. Kalau yang paling makmur di bulan Ramadan apa? 12 muka. Buka minum air atau minum teh, ya. Kemudian baca satu biji kurma atau minum kue dikit, diam, minta pada Allah. Ya Allah, saya minta ya Allah, jangan kau wafatkan aku dalam keadaan kafir, jangan kau wafatkan aku tidak ada husnul khotimah. Ambil nyawaku setelah aku melihat anak-anakku menikah. Saya doanya begitu. Kalau Faidah sudah menikah ya Allah, saya mohon ya Allah, saya sebelum anak saya 2 perempuan menikah, saya minta pada Allah, gitu. Saya minta pada Allah, ya Allah saya tamat SMA tahun 83, saya ingin saya meninggal umur 83 ya Allah. Demi Allah saya minta gitu. Kenapa saya minta begitu? Dan kalau bisa ya Allah saya meninggal di Madinah supaya bisa dimakamkan di dekat bukan Rasulullah. Jadi itu doa apa doa? Allah kasih, kalau Allah kasih syukur, kalau enggak itu sudah dia kok kita berdoa. Dua, saya pun mau doa terus dia orang iman. Dan dalam doa itu jangan doa sendiri keluarga doa, ya Allah, jadikan dong pemimpin yang tutur istiqomah di negeri kami ini. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allah mansuril mujahidin fi Filastin al yahudil ghasibin. Doa kita dan doa. Allah ijabah ya Allah. Pak, beda Pak. Ini agama kita ini luar biasa. Kita dikasih Islam udah luar biasa. Dikasih beriman apalagi. Aduh, mana ada agama yang lain. Mohon maaf nih, saya bukan bukan cara atau segala macam. Agama itu bisa menggambarkan Tuhannya Pak. Ada kan? Bisa. Ada Tuhannya, ada begini, ada apa? Kita Islam la ya'rifu kaifa huwa illa huwa. Enggak ada yang tahu bagaimana Allah kecuali Allah sendiri. Ini Allah lagi melihat kita sholat di sini, keikhlasan hati kita. Allah lagi melihat. Saya kalau difitnah, dibilang begini, saya pernah dilaporkan oleh bintang 3, dibilang ini bisa jadi ketua pramuka, saya hadapi, saya diperiksa di Mabes Polri. Enggak apa-apa, ternyata hasilnya tidak ada apa-apa. Benar Pak? Padahal saya sudah angkat di waktu itu masih ketua pramuka. Saya hadapi semua, saya hadapi. Alhamdulillah, saya minta sama dia yang punya dan bumi. La ya'rifu kaifa huwa illa huwa. Enggak ada yang tahu bagaimana dia kecuali Allah sendiri. Enggak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, diantar oleh malaikat Jibril yang 600 sayapnya, yang kalau dia kembangkan satu ketutup dunia. Rasulullah naik sampai di langit pertama, apa? Rasulullah ngomong apa? Ada Rasul terus ucap assalamualaikum. At-tahiyatulillah. Bukan assalamualaikum, at-tahiyatulillah. Wassalawatu wa ta'ibat. Itu kata-kata Rasulullah. Segala puja dan puji bagi Allah. Dan dia tidak bilang Allah, tapi terus ada kata-kata Allah. At-tahiyatulillah wassalawatu wa ta'ibat. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Gitu kan jawabannya. Hai nabi. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam buat orang soleh. Itu jarang lalu terima sholat. Turun. Ini kitab Bukhari bukan kata-kata. Ada dalam kitab Sulaiman. Turun. Mereka ketemu lagi ngomong sama mereka Jibril. Ditanya, ya Jibril, hal ta'ala Pak. Jibril, kau pernah melihat Tuhan kan? Karena Rasulullah pernah melihat Allah kan? Kata Jibril apa?
ya Muhammad, inna baini wa baina Allah sab'ina hijaban min nur. Antara aku dengan Allah 70 lapis cahaya. Laura itu asnallah halak tuh, kalau aku lihat lapisan terluar aja aku hancur. Bagaimana aku bisa melihat Allah? Jibril semua makhluk tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Dan nanti kalau kita meninggal masuk surga, pasti aku yakin kita akan bisa melihat wajah Allah di waktu pagi dan petang yang selama ini yang kita harapkan berjumpa dengan Dia. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini intinya. Saya juga manusia biasa, banyak berdosa lah. Apalagi pernah main bola 5 tahun, porak-porandakan, jadi kangen, bergaul di KMP dari sajadah sampai haram jadah tentunya semua. Pak Rudi tahu semua lah ya. Pak Rudi itu guru saya tuh ya, sahabat. Jadi tapi kita bergaul semua, udah, ya Allah, ya kan. Ya bagaimana kita ini yang udah tua-tuanya kan ya. Ya kita sudah mendekati titik juga, ya kan. Ini udah ambisi bener, udah tua, udah umur 75, 76, masih mau ngambil batu bara, masih mau ngambil nikel, masih bilang jangan bangun saya, jengkel lah, waduh, masih begitu buat apa? Mati, tentana semua. Tapi memang begitu kata Rasulullah, ya hukum itu ada. Jadi Rasulullah lagi jalan kepada pasir, Rasulullah gambar titik, gambar kotak begini, terus Rasulullah kasih titik, kasih gambar keluar. Sahabat bertanya, ini apa ya? Ini manusia. Titik ini apa? Ini ajalnya. Ini apa yang keluar? Angan-angannya. Kemudian beliau mengatakan bahwa Yahlumu ibnu Adam, pasti tua anak Adam. Waya paus natain, tapi yang tetap muda itu dua. Al-hirsu, ambisi, wal amal, dan angan-angan. Bukan wal amal. Kalau amal itu Ustaz, amal soleh. Kalau amal soleh, angan-angan yang soleh. Saya sering bilang amal soleh, angan-angan yang soleh. Jadi amal wal amal. Jadi yang bikin orang muda itu ambisi dan angan-angan dia. Udah umur 80-an masih banyak kita kader kita 2029 harus kita kuasai. Itu batubara kita ambil, sama kita kuasai. Iya kan? Ada macam-macam lawan saya. Padahal tangan udah gemeteran. Itu ambisi ya anak-anak. Kita tekan itu Pak. Dengan Ramadan, naik doa kita dalam maghrib, naik doa kita subuh. Ini ibu-ibu habis sholat subuh jangan tidur bu. Habis subuh tak zikir sampai waktu sholat 2 rakaat, maka dia pahalanya haji sempurna. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan saya. Ya Allah, ampuni saya Allah yang segala banyak berdosa ini, memberikan ceramah depan orang-orang banyak ini ya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho ya. Mereka kita semua ya Allah, panjangkan umur mereka yang ada di sini. Mereka yang ada di sini ya Allah, karena mencari ridho ya Allah, mencari apa-apa, mencari jabatan. Jadi bapak-bapak ini panjangkan umurnya ya Allah. Anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan soleh. Cita-cita mereka tercapai ya Allah. Yang berakhir mereka dalam musuh iman. Ketika kalau nanti tidak ada kepamutan mereka tinggalkan. Ya ada orang yang terzolimi karena ucapan dan perbuatan kami supaya dari sini. Ya Aziz ya Mubarak Mutakabbir, kabulkan doa kami ya Allah birahmatika arhamar rahimin. Rabbana ya Allah taqabbal salatana rukana sujudana siyamana. Terima ya Allah salat kami, ruku kami, tilawat kami. Ya Allah terima ya Allah semua puasa kami ya Allah, karena kami tidak sanggup memikirkan Zat-Mu ya Allah. Kami tahu Kau ada. Anta haqqa wa'duka al-haqqa liqaumka wa qauluka haqqa wal jannatu haqqa wan nar wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqa sallallahu. Kau ada dan Kau benar ya Allah, perkataanmu benar, perjumpaan denganmu benar ya Allah. Kami tidak pernah melihat wajah Rasul-Mu ya Allah ya Alamin. Kami tidak pernah melihat wajah sahabat-sahabat Rasul-Mu ya Allah. Tapi izinkan kami satu saat dalam surga kami bisa mencium tangan wajah Rasul-Mu berkawan surga ya Allah. Ijabah doa kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah